Sifatnya a'rad. Ini wujud Allah ciptakan sendiri-sendiri. Masih? Malaikat ini dia tidak ada bilangannya. Jarinya 5, kita ada bilangan tuh. 5, 2. Malaikat tidak ada bilangan. Malaikat tidak ada zaman. Karena zaman itu adalah bukan setahun, bukan sebulan, bukan sehari, bukan sejam, bukan semenit, tetapi sesaat. Jadi hidup ini jutaan saat. Maka dihitung oleh orang kalau 60 menit, ya, kalau 60 jam, kalau 24 hari, ya, kalau 24 kali sekian minggu, kemudian minggu, bulan tahun. Itu Allah yang mengajarkan agar engkau mengenal keadaan dan menghitung hidupmu. Itu rahmat dari Allah. Padahal waktu itu adalah hidup ini jutaan sekarang. Tidak ada yang lepas, tidak ada yang esok. Orang yang ingat, yang selalu ingat akan esok nafsu. Aku sakit hati karena engkau 2 tahun yang lalu. Loh. Mana 2 tahun gak ada. Semua dari Allah. Itu nafsu. Maka timbul dendam, takabur, hasad, dengki dan sebagainya. Antum naik kereta, tengok jalan di depan. Oh, pergi sana. Tengok di belakang, ada lagi jalan. Kalau masa ada. Kalau ada boleh mundur. Maka masa itu tak ada. Kita itu hanya berpindah dari sekarang ke sekarang ke sekarang. Orang sakit yang pikirkan akan datang dan tak sedih dengan masa lalu. Sakit jiwanya. Itu sebab dikatakan ala inna awliya Allah la khauf alal mustaqbal wa la yahzanun minal madhi. Karena dia adalah ibnu waktihi, anak yang sekarang. Maka malaikat bahagia karena dia tidak punya zaman. Zaman dia terbentang luas seperti kita di surga nanti. Baru di surga itu zamannya bukan satu titik saat, bukan sekarang, tapi terbentang tang. Sebagai contoh, kamu jika punya istri nanti, jika berhubungan dengan istri 5 menit selesai. Itu rahmat. Kalau dibuat 5 jam, maka tulang-tulang kamu akan hancur. Tapi di surga, sarmadia. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Ya, tak payah nikah dengan perempuan dunia, cukup kita menikah dengan hurun 'ain, bidadari di surga. Perempuan yang di dunia garang. Hurun 'ain lembut-lembut, Masya Allah. Maka seorang wali mimpi mendengar suara, tak nampak orangnya. Suara bidadari surga, suara. Subuh-subuh digerak oleh istrinya. Bang. Muntah dengar suara wanita dunia. Buruk sangat. Wanita surga lembut. Tapi bukan lembut macam orang Solo kalau di Jawa. Ya. Lembut. Orang Solo itu memang cakapnya lembut. Marah kepada anaknya pun lembut. Kenapa kamu nak melakukan itu? Tapi telinganya sudah hampir putus. Cakapnya saja mendayu-dayu. Itu di daerah Solo. Satu tempat nama Solo itu Klaten. Itu mendayu-dayu. Di Solo ada satu tempat namanya Klaten. Bukan Klaten. Jangan-jangan berasal dari Klaten juga itu. Baik. Dan tidak punya mikdar ukuran berapa tingginya malaikat, berapa, tidak ada. Malaikat tidak punya hayat, sehat, sakit, demam, tidak ada. Malaikat tidak punya bahasa. Dan malaikat tidak dapat dipukul dan tidak dapat memukul. Tapi malaikat adalah sebuah ukul mudrika, ruh yang boleh menyerupai apa saja. Dia wujud tanpa maddah, tanpa benda. Seperti rohani kita. Rohani tidak ada semua ini. Yang ada adalah jauhar ini. Maka manusia, malaikatnya ada ruh. Ya.
Yang ini pun 8 ada semua. A'rad ada, jauhar ada. Maka manusia secara wujud kamil. Paham tak? Tetapi coba lihat, wujud-wujud ini tak kamil. Begitu juga kaun. Bukankah langit kaun, bumi kaun, tumbuh-tumbuhan kaun, binatang kaun, air kaun, semua kaun. Tapi terpisah-pisah. Air-air saja. Tetapi manusia, ada air, ada angin, ada debu, ada api, ada tumbuh-tumbuhan, kan? Ada gunung, kan? Ada lautan, ada sungai, ada binatang pun ada lagi. Ya, banyak binatangnya. Iblis ada, malaikat ada. Maka secara kaun kamil. Makanya dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsan. Fi ahsan, fi akmal, kamil at-taqwim. Ya, itu insan. Tidak ada bezanya muslim ke kafir ke, secara wujud dan kaun insan kamil. Tetapi perbincangan sufi tentang insan kamil bukan min haisul wujud wala min haisul kaun. Ya. Dengan istilah lain, wujud ini adalah antologi, bukan dari segi antologi atau kosmologi. Tetapi yang dibincangkan oleh orang sufi insan kamil itu adalah min haisun nubuwah atau hakikat Muhammadiyah. Setelah alam ini semuanya ada pada satu manusia, lalu manusia dibagi ruh ilahiyah, sifat-sifat sempurna Allah, sabar, syukur, ridho, agama, makrifat, semua yang mulia-mulia disebutnya, akhlak mulia, karimah. Maka Nabi dikatakan innama bu'istu li utammim makarimal akhlak. Alam ini satu-satu sempurna di manusia. Manusia satu sama dengan alam ini semua. Masih? Dan manusia ini berbilang miliar. Semua manusia kebaikan, sifat kamaliyah Allahnya itu ada pada satu orang yang bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kamil adalah ini sahaja ketika masa beliau hidup. Setelah wafat, pewarisnya yang kamil, yang mewarisi sifat ini. Inilah disebut hakikat Muhammadiyah. Dan tasawuf itu adalah sebuah madrasah untuk mewariskan ini, untuk menjadi insan kamil. Karena insan yang kamil adalah tadi yang makrifat tadi kan. Orang yang sudah mengetahui bahwa semua dari Allah, hatta taunya dari Allah. Ya. Itu sebab Nabi sangat tawadu. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwa dirinya sangat sempurna. Dan itu dari Allah, bukan dari dia. Ya. Maka bagaimana kekamilan ruhani ini? Adalah nubuah. Nubuah ini adalah asrar, ya, ilahiyah. Nubuah ini adalah akhbar, berita, ya, an asrar ilahiyah, tentang rahasia ketuhanan. Maka dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis kursinya, Allah berfirman, al-ikhlasu sirri min asrari. Ikhlas sirri min asrar Allah, sabar sirri min, artinya sifat-sifat Allah yang diberikan kepada dia adalah sir Allah. Itulah karena contoh model yang Allah berikan untuk semua manusia akan kesempurnaan sifat Allah yang Allah turunkan, ya, adalah kepada Muhammad. Jenamonya Muhammad, maka dikatakan hakikat ilahiyah itu adalah hakikat Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah jenamo, karena semuanya diberikan kepada tubuh ini. Tubuh ini bernama Muhammad, maka hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah itu adalah hakikat ilahiyah, asrar ilahiyah. Ini semua dari sifat Allah, tetapi ada sifat kamal turun kepada Rasulullah SAW yang disebut nubuwah, berita asrar ilahiyah. Syariat hukum itu adalah upaya untuk mendapatkan ini. Maka nas bukan Tuhan, surga bukan Tuhan, ibadah untuk Allah, bukan untuk ibadah dan untuk surga.
Inilah hakikat Muhammadiyah. Ya. Maka tasawuf setelah tahu manusia kamil dari segi wujud dan kaun, dia ingin sempurnakan dari segi asrar ilahiyah, hakikat Muhammadiyah, atau dari segi nubuwah, atau dari segi insan kamil. Maka insan kamil ada dua. Ada insan, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pewarisnya. Termasuk anbiya wal mursalin min qablu. Kamil. Orang jika tidak disempurnakan dengan sifat-sifat Allah yang kamil, ya, tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tandanya Mi'raj hanya Rasulullah yang sampai ke Allah. Tak ada. Antum bagaimana menjelaskan tentang Mi'raj Rasulullah kepada Allah? Ya. Ana belas-belas tahun memikirkan bagaimana Mi'raj Rasulullah. Ya. Puas cari kitab dan tanya kepada syekh, sampai mendapat jawaban yang tak ingin lagi mencari. Khalas, hanya Allah yang tahu. Dari sekian buku yang dibaca dan jawaban dari para suyu dan apa yang Allah bagi paham itu, saya memberikan satu perumpamaan begini. Ini proyektor yang zaman dulu yang ada roll negatifnya. Oke? Lalu dia disinari oleh sinar, saat muncul gambar di layar ini. Masih? Ya. Maka muncul gambar, ada Syaruhan, ya, Amitabh Bachchan, atau Amit-Amit, ya. Nah sekarang seorang yang muncul gambarnya di sini, ada tak dia tak sabar ingin tengok akhir kisahnya, dia pergi ke sini? Ada tak? Gambar di sini ada tak yang boleh pergi ke situ? Dia muncul di sini pun karena di situ, bagaimana dia mau pergi ke sini? Illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mi'raj ke sini, ditengok negatifnya. Dia tahu apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Bahkan dia tahu apa yang akan dia lakukan di akhirat nanti. Diberitakan. Semua setelah mi'raj kepada Allah, dia tahu semua dunia ini. Umpama yang ada di gambar ini yang sepatutnya dari negatif itu, dia pergi ke situ. Kok boleh? Karena Allah yang mengisrakan, bukan dia sendiri. Kalau Nabi yang mengisrakan sendiri, kalau Nabi yang mengisrakan sendiri, tak payah Nabi pergi hijrah sembunyi di gua sampai ketakutan. Tak payah, terbang saja ke Madinah, selesai. Kalau ke langit termuntah, ke Isra ke Baitul Maqdis, lalu pergi ke Sidratul Muntaha hanya setengah malam. Kenapa ke Madinah harus jalan kaki, dikejar-kejar orang? Karena asra bi abdihi lailan minal masjidil haram dal masjidil aqsa. Linuriyahu apa? Min ayatina. Ini Isra'nya. Ketika Mi'rajnya apa? Wa qad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dia betul-betul telah melihat ayat tanda-tanda. Yani ayat adalah sifat. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim adalah sifat dan asma Allah. Hatta dalam pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum. Karena menciptakan orang itu adalah Allah, tetapi perkawinan melahirkan orang, maknanya ini ayat Allah, sifat Allah pada dia. Yang ngasih rezeki Allah, tapi kita yang ngasih rezeki ayah. Maka ayat Allah ada di ayah, ayat rezeki Allah. Allah Razzaq adalah surah ayat. Tapi Allahu Akbar. Antum kira langit bumi itu atau planet itu di mana adanya? Itu hanya gambar kosong, tak ada apa-apa. Yang ada hanyalah langit manusia. Nabi pergi mi'raj ke langit manusia, bukan langit alam. Wallahu a'lam.
hingga sampai ke titik ta'ab. Al-Fakir mencoba menggali hingga khalas Allah yang tahu. Tapi jawaban itu semua ada dalam buku tasawuf. Ketika mereka bicara tentang alam kaun dan alam insan melalui konsep martabah. Martabatul wujud dan martabatul kaun. Martabah ilahiyah dan lain sebagainya. Maka inilah nubuwah hakikat Muhammadiyah atau hakikat ilahiyah, al-asraril al-ilahiyah, rububiyah. Ini insan kamil. Ketahuilah bahwa alam ini diciptakan untuk insan kamil. Yang lain hanya sebagai perbandingan saja. Ya, itu sebabnya yang sempurna itulah tujuannya. Lihat, Allah menciptakan bumi dulu, langit dulu, tumbuh-tumbuhan apa semua untuk siapa? Untuk Adam. Lihat, bentuk Adam kamil kan? Semua ada. Selalu yang terakhir, yang sempurna, dan selalu yang terakhir adalah tujuan daripada ciptaan sebelumnya. Ini adalah sebab, ini adalah muqaddimah untuk ini adalah tujuan. Oke? Diutusnya anbiya war rusul. Terakhir siapa? Ini tujuan Allah. Ini adalah muqaddimah anbiya itu dan sebab. Laulaka ma khalaqtul aflak. Jika karena engkau ya Muhammad tidak aku ciptakan dunia dan akhirat ini, ya, dan dunia serta isinya dan manusia yang dimulai dengan Adam dan lain sebagainya untuk engkau. Dan kita umat yang terakhir. Umat-umat yang lain adalah sebab dan muqaddimah. Tujuan Allah menciptakan alam ini adalah kita. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan sudah di antara kita umat ini yang dimaksud oleh Allah adalah yang kamil mewarisi Nabi. Untuk dialah, ya, kamil, karena dia yang tahu semua tentang Allah. Bukankah kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liya'rifun? Untuk inilah wal aqibatu lil muttaqin. Itulah insan kamil. Fahima man fahim, jahila man jahil, angkara man angkar. Hada haqiqah. Yang paham-paham, yang tak, yang mengingkari. Inilah insan kamil. Bahwa mahum minas siddiqin wal awliya wal arifin wal ghair batatis. Naqifuna walhamdulillah al-Fatiha.